Mas, mau tanya? Ya, gimana? Mau tanya sebentar, mau wawancara. Ya, boleh. Mau tanya soal apa peran pemerintah dalam pengembangan di wisata alam Kedung Gender ini, Mas? Oh, gitu. Oke. Bisa saya jelaskan pemerintah bisa di wisata Kedung Gender ini diantaranya yang pertama yaitu menetapkan Dukuh Waringin sebagai desa wisata, Mas, karena kami nantinya punya apa ya, seperti payung yang ada di desa, makanya kami pemerintah terutama pemerintah desa menjadi desa wisata Dukuh Waringin ini. Yang kedua yaitu membentuk Pokdarwis, Mas, dari kami itu terbentuk untuk nantinya bagaimana wisata yang ada di desa Dukuh Waringin ini punya wadah untuk utamanya dalam pengembangannya seperti itu. Yang ketiga yaitu membenahi sarpras, Mas, di objek wisata Kedung Gender, yaitu diantaranya ada jalan seperti itu yang ke arah destinasi utama kami. Jadi wisata yang ada di desa Dukuh Waringin ini aman dan nyaman untuk wisatawan gitu. Yang keempat, memfasilitasi UMKM berjualan di sekitar sini. Jadi ada ekonomi di dalamnya, dalam kegiatan pariwisata ini yang dirasakan oleh UMKM yang ada di desa Dukuh Waringin seperti itu. Yang kelima, menyiapkan akses jalan dan pendukung lainnya. Nah, itu memang juga ada jalan, Mas, itu memang fasilitas dari desa Dukuh Waringin sebagai yang saya bilang tadi, penunjang untuk biar bagaimana wisatawan itu nyaman dan aman untuk berwisata di desa Dukuh Waringin. Nah, yang keenam, kami punya paket wisata yang terintegrasi. Maksudnya kami tidak hanya di Kedung Gender saja, kami ada sediakan homestay, ada kunjungan UMKM, maupun geso dan lain sebagainya. Ini biar wisata yang ada di desa Dukuh Waringin ini lengkap, Mas. Biar terintegrasi dengan wisata yang satu dengan wisata yang lainnya seperti itu. Mungkin itu. Kalau untuk capaian atau output dari apa yang diberikan pemerintah itu apa? Oh, gitu. Iya. Mungkin diantaranya satu itu tersedianya sarpras di destinasi wisata, Mas. Mungkin MCK-nya alhamdulillah sudah layak untuk wisatawan. Nah, ini menjadikan wisatawan nyaman bila berkunjung di desa wisata Dukuh Waringin. Yang kedua, kawasan objek wisata yang lebih tertata. Jadi kita punya berbagai kawasan, Mas. Ada kawasan edukasi, ada kawasan alam, ada kawasan UMKM. Jadi wisatawan bisa lengkap untuk berkunjung di desa wisata Dukuh Waringin. Mungkin yang ketiga, UMKM dan kuliner yang berkembang. Alhamdulillah kami UMKM dan kuliner di Dukuh Waringin itu kami punya makanan dan minuman khas, Mas. Jadi makanan khasnya yaitu bumbu pecel pakis bumbu miri dan minumannya wedang jasase. Jadi itu salah satu daya tarik wisata di bidang UMKM dan kuliner. Mungkin seperti itu. Yang keempat, pendapatan masyarakat ini loh, Mas, yang dengan adanya kegiatan pariwisata itu alhamdulillah meningkat. Jadi masyarakat di sekitar Dukuh Waringin ini bisa merasakan adanya kegiatan pariwisataan yang akhirnya ada ekonomi di dalamnya. Seperti itu. Yang kelima mungkin penyokong wisata di kawasan Muria mungkin, Mas. Ya, seperti itu, karena kami di sini kan di kawasan Muria. Jadi untuk wisata Muria itu tanpa di sini Dukuh Waringin ini kan di lerengnya. Jadi kami berusaha bagaimana di lereng Muria, tidak hanya di atas sana, itu ada kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di desa Dukuh Waringin. Seperti itu, Mas, mungkin gambarannya. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sangat menakjubkan ini, Mas. Alhamdulillah. Mohon doanya aja, semoga desa Dukuh Waringin makin berkembang, makin maju dengan adanya wisata yang ada. Oke, terima kasih ya, Mas. Oke, siap, semangat.
Kita sekarang sedang berada di air terjun Kedung Gender. Tempat ini sangat rekomendasi karena alamnya asri, sejuk, air sungainya juga jernih, dan kita bisa melihat pemandangan pohon-pohon yang hijau. Pokoknya tempat ini sangat top. Nih Pak, mau bertanya, apa peran pemerintah dalam usaha di bidang madu ini jenengan? Kalau dari pemerintah Mas, itu yang pertama menetapkan Dukuh Piring sebagai kampung lebah, itu suatu kebanggaan di Dukuh kami lah, Dukuh Piring. Yang kedua, dari desa itu berperan untuk membantu ini Mas, mengurus izin seperti NIB dan sertifikat halal, itu sangat membantu bagi kami. Yang lainnya itu Dukuh Piring ditetapkan sebagai edukasi wisata peternak lebah. Jadi misalkan ada wisatawan yang kepengen peternak lebah di sini belajar, kami dengan itu. Yang selanjutnya itu dari penjualan, pemerintah desa itu sering mengadakan, misalkan ada expo, ada pameran, itu kami diberitahu untuk ikut serta di sana, itu dari pemerintah desa. Dan sebagai kami peternak Mas, dari desa, yang sangat banggakan kami adalah produk madu sebagai produk unggulan di desa Dukuh Waringin. Itu satu kebanggaan. Dan wisatawan yang kesini biasanya itu dianjurkan sebagai madu sebagai simbol lah, sebagai simbol dari Dukuh Waringin. Tali sebagai oleh-oleh, itu dari pemerintah desa untuk menyupport usaha kami gitu. Kemudian wujud dari, kan ada bantuan itu, wujudnya di jenengan itu apa yang Anda rasakan? Kalau banyak Mas, kalau yang dirasakan peternak itu banyak. Pertama, produksivitas madu kami juga meningkat, penjualan juga meningkat, pendapatan, dan dari kami untuk penyerapan tenaga kerja Mas, itu yang paling signifikan di sini Mas. Karena di sini itu dari produksi madu dan peralatan perlebahan, bahkan untuk peralatan lebah kita sampai di Sumatera, di Riau, di Jambi, dari sini semua Mas. Dan otomatis kesejahteraan warga meningkat gitu. Halo Pak. Halo. Mau tanya, Ya. peran pemerintah dalam usaha Anda di bidang alpukat dan pamelo apa Pak? Peran pemerintah desa. Ya. Pertama itu memfasilitasi terbentuknya poktan alpukat. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada petani alpukat dan pamelo. Tiga, menciptakan pestisida alami atau POC, membantu pemasaran alpukat dan pamelo, menjamin ketersediaan pupuk di poktan alpukat. Kalau untuk outputnya atau hasilnya itu apa Pak yang Anda rasakan? Hasil yang kami rasakan selaku petani alpukat dan pamelo, yang pertama itu produktivitas dan kualitas buah alpukat dan buah pamelo meningkat. Buah lebih tebal, lebih mulus, mengkilat, dan bebas dari hama penyakit. Yang kedua, hasil panen dari buah alpukat meningkat. Yang semula satu pohon itu 1 kuintal menjadi kurang lebih 1,5 kintal sampai 2 kintal. Serta peran dari pemerintah juga membantu pemasaran alpukat dan pamelo lebih mudah dan lebih luas untuk jangkauannya. Yang keempat, pendapatan para petani meningkat dan lebih sejahtera dalam tingkat ekonominya. Gitu Mas.
Oh, ngeten Pak. Nggih. Iki nopo peran pemerintah datang usahane jenengan iki? Nggih. Setunggal kan pemerintah maringi modal BUMDes. Ping kalih wonten program pengemukan sapi. Tiga kula sak rencang angsal pendampingan atau penyuluhan. Terus niku napa? Wujud nyata saking peran pemerintah niku napa teng usahane jenengan? Nggih, kula akan angsal keuntungan. Ping kalihipun pendapatan kula tambah. Ketiga kula saged kerja. Sekawan BUMDes angsal keuntungan juga. Hasil gitu. Nggih, sami-sami keuntungan angsal kan ngoten. Kerja nggih kula nggih asal kerjaan ngoten. Bu, mau bertanya ini apa peran pemerintah dalam bidang UMKM panjenengan ini? Memberikan bantuan KUBE untuk UMKM, memberikan bimbingan pengembangan UMKM, terus memberikan bantuan 20 juta per kelompok, lalu membantu mengurus sertifikat halal. Untuk capaian hasil dari bantuan pemerintah tersebut apa ya Bu yang sudah ada di usaha itu? Kami mendapatkan bantuan modal usaha, terus usaha kami ada kemajuan dan pendapatan kami bertambah, lalu kebutuhan keluarga terpenuhi, terus nggak bingung itu loh Mas kalau anak sekolah butuh nyangoni tiap pagi itu alhamdulillah kita bisa memenuhi kurang lebihnya gitu.